Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, untuk hari ini anak-anak ditemani oleh Miss Ice yang mengajar di SD Negeri Kebon Pelok. Anak-anakku semuanya, tidak bosan-bosan Bapak Ibu Guru selalu mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian sering mencuci tangan memakai sabun, dan juga anak-anak tidak lupa selalu menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, penasaran tidak hari ini kita akan belajar apa sih? Miss akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyusun kalimat menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sore hari dengan tepat. Nah, yang keduanya, siswa dapat menentukan kumpulan benda lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dengan tepat. Nah, yang ketiganya, siswa dapat menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Nah, yang terakhir, siswa dapat menyebutkan kegiatan di sore hari yang sesuai dengan aturan di rumah, tentunya sesuai dengan hal yang benar ya anak ya. Anak-anakku semuanya, tidak lupa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim, Miss pimpin ya doanya. Untuk yang non-muslim, anak-anak bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin ya sama Miss ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam proses belajarnya ya nak. Nah, tidak lupa juga sebelum belajar anak-anak persiapkan alat tulisnya. Apabila ada sesuatu hal yang penting, anak-anak bisa catat dulu di bukunya. Kemudian nanti bisa diingat-ingat. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Ini gambar apa ya nak? Iya, ada seorang bapak dan anak. Bapaknya sedang menyiram tanaman. Kemudian coba anak-anak lihat satu lagi. Ini gambar apa ya nak? Iya, betul sekali. Di situ ada Siti dengan ibunya sedang memasak. Nah, anak-anak, gambar yang pertama itu adalah ayah Siti sedang menyiram bunga di sore hari. Kemudian, gambar yang keduanya itu Siti sedang membantu ibu memasak. Semua kegiatan itu dilakukan pada waktu sore hari. Kenapa harus sore hari, Miss? Iya, karena hari ini kita akan belajar tentang kegiatan di sore hari. Anak-anak tahu sekarang tema berapa? Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar di tema 3, yaitu kegiatanku. Subtema 3, kegiatan sore hari, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sudah siap anak-anak? Coba anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar lagi. Sama ya seperti yang tadi. Betul tidak? Iya. Ada siapa? Ada Siti dan juga ibunya. Betul. Sedang apa ya? Coba yuk kita baca teksnya bersama. Kegiatan di sore hari. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, mangkuk,
dan gelas yang ada di dapur. Nah, anak-anak kira-kira sering tidak bantu ibunya masak? Iya, mungkin ada yang sering bantu, ada juga yang hanya menonton saja ya. Coba anak-anak belajar dari sekarang, coba bantu ya mamahnya sedikit demi sedikit biar anak-anak paham. Nah, apa sih yang dilakukan Siti tadi? Iya, Siti itu tadi menghitung jumlah peralatan dapur milik ibu. Ada piring, kemudian ada juga mangkuk, ada juga gelas. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di situ. Ada gambar apa yang pertama? Betul sekali, yang pertama itu ada gambar mangkuk. Coba kita hitung berapa jumlah mangkuknya ya. Iya, jumlah mangkuknya ada 14 mangkuk. Betul sekali. Anak-anak di rumah bantu Miss hitung juga ya. Coba sekarang kita hitung berapa jumlah piring yang dimiliki oleh ibu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang terakhir 16. Ternyata jumlah piring ibu ada 16 buah. Nah, sekarang yang terakhir. Anak-anak di rumah ikut menghitung juga ya. Yuk kita hitung ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan yang terakhir 19. Betul sekali. Anak-anak juga sama kan menghitungnya jumlahnya? Baik. Nah, ini semua sudah ada nih peralatan dapur milik ibu. Akan diapakan sih? Nah, anak-anak coba perhatikan pertanyaan yang ada di bawah ya. Coba yang sudah bisa baca pertanyaannya ya. Nah, akan Miss bacakan nih. Peralatan apa yang lebih banyak dari piring? Tadi anak-anak sudah menghitung. Jumlah mangkuk ada 14 buah. Kemudian jumlah piring ada 16 buah. Dan yang terakhir jumlah gelasnya ada 19 buah. Nah, tadi pertanyaannya Miss ulang kembali ya. Peralatan apa yang lebih banyak dari piring? Ayo anak-anak lihat jumlahnya. Apa yang paling banyak? Iya, betul sekali. Yang paling banyak itu adalah gelas. Nah, sekarang kita coba nomor 2 ya. Peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Lebih sedikit dari piring. Apa ya? Jumlah gelas 19. Tadi jumlah mangkuk berapa? 14. Jadi jawabannya yaitu mangkuk. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3 itu pertanyaannya, mana yang lebih banyak katanya? Piring ataukah mangkuk? Coba anak-anak lihat ke gambar yang ada di atas. Jumlah mangkuk tadi ada 14. Kemudian jumlah piring ada 16. Jadi yang lebih banyak yang mana nak? Iya, betul sekali. Yang paling banyak itu yaitu piring. Iya, oke, hebat ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang terakhir ya. Kita coba baca bareng-bareng soalnya. Soalnya itu mana yang lebih sedikit? Kalau tadi itu yang lebih banyak, sekarang yang lebih sedikit nih nak. Coba ya yang lebih sedikit dari mangkuk atau gelas. Suruh dibandingkan mana yang lebih sedikit. Apakah mangkuk ataukah gelas? Tadi jumlah mangkuknya itu ada 14 buah. Kemudian gelasnya ada berapa? Gelasnya ada 19. Jadi yang lebih sedikit itu adalah
mangkuk. Iya, seperti itu ya anak-anak. Nah, dari sini anak-anak belajar untuk membandingkan jumlah benda. Lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Tadi Siti itu menghitung peralatan dapur milik ibu. Ada 16 buah piring dan juga 19 buah gelas. Nah, perhatikan, ada angka 16 di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada angka 19. Ini disuruh apa, Miss? Nah, anak-anak di sini akan belajar untuk membandingkan apakah bilangan tersebut lebih besar atau lebih kecil, atau bahasa lainnya kurang dari atau lebih dari. Nah, tapi ada satu yang harus anak-anak perhatikan. Ketika akan membandingkan bilangan, maka anak-anak harus melihat bilangan yang paling kiri yang dijadikan sebagai patokan atau kata kuncinya. Misalkan di sini ada angka 16 dan 19. Jadi yang diperhatikan itu angka 16-nya terlebih dahulu. Apakah 16 itu kurang dari 19 atau lebih dari 19? Nah, coba anak-anak di rumah. Apa anak-anak tahu 16 itu kurang dari atau lebih dari 19? Iya, betul sekali. 16 itu kurang dari 19. Nah, anak-anak, ternyata bahasa kurang dari itu anak-anak bisa tuliskan dengan simbol. Simbolnya seperti yang anak-anak bisa lihat di bawah itu. Nah, simbol kurang dari itu mirip seperti ikan yang sedang memakan sesuatu. Ya, atau misalkan anak-anak ingat ya huruf K. Ya, memakan. Nah, itu biasanya yang sebagai simbol dari kurang dari. Ya. Nah, sekarang anak-anak lihat bergeser ke sebelahnya itu ada bilangan lagi 19, kemudian di sebelah kanannya itu ada 16. Ya. Yang ini dibalik. Nah, kalau tadi 16-nya itu di depan, yang ini 19-nya yang di depan. Jadi anak-anak harus perhatikan angka 19-nya terlebih dahulu. Ya, apakah 19 itu kurang dari atau lebih dari 16? Iya, betul sekali. 19 itu lebih dari 16. Nah, ada juga simbolnya, yaitu simbolnya seperti orang yang sedang makan. Ya, kalau kurang dari seperti ini, kalau lebih dari itu seperti ini. Jadi seperti orang yang sedang memakan sesuatu. Ya, memakan, melahap sesuatu. Ya, itu adalah simbol dari kurang dari dan lebih dari. Nah, ini tadi yang disampaikan, Nak. Simbol yang kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Anak-anak mungkin sudah sangat kenal sekali dengan tanda sama dengan ya? Iya. Nah, mungkin untuk tanda kurang dari atau lebih dari, mungkin anak-anak suka susah mengingatnya. Ya, kalau kurang dari itu seperti memakan, dan kalau lebih dari itu yang dimakannya. Ya. Nah, itu anak-anak tentang simbol kurang dari dan lebih dari atau sama dengan. Sekarang kita coba cek yuk, anak-anak sudah bisa belum nih tentang menentukan atau membandingkan bilangan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Anak-anak coba perhatikan ya. Nah, di situ sudah ada beberapa bilangan. Nomor 1 sampai dengan nomor 4. Coba anak-anak perhatikan. Yang nomor 1 itu ada angka berapa, Nak? Iya, betul sekali. Ada angka 14. Kemudian yang sebelahnya ada angka berapa? 16. Iya, 14 dan 16. Tadi ingat ya, Nak, patokannya itu adalah angka yang sebelah kiri atau yang paling depannya. Berarti angka berapa? 14. Nah, 14 itu kira-kira kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 16.
Ayo, menurut anak-anak di rumah, apakah sama dengan atau lebih dari atau kurang dari? Iya, betul sekali. Yaitu 14 itu kurang dari 16. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ simbolnya ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. Ada angka berapa? Ada angka 19. Betul. Kemudian ada angka 15. Nah, angka 19 ini nih, menurut anak-anak, apakah kurang dari 15 atau lebih dari 15? Iya, betul sekali. 19 itu lebih dari 15. Anak-anak jangan lupa ya simbolnya. Nah, nomor 3. Nomor 3 itu ada angka 17 dan juga ada angka 13. Nah, 17 dan 13. 17 itu kira-kira nih menurut anak-anak, apakah lebih dari 13 atau malah kurang dari 13? Iya, betul sekali. 17 itu lebih dari 13. Nah, yang terakhir. Coba kita lihat yang terakhir ya. Di situ ada angka 12 dan juga angka 11. Ya, 12 dan 11. Wah, ini mudah sekali, Miss. Iya, jadi 12 itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 11? Iya, betul sekali. 12 itu lebih dari 11. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah cara untuk membandingkan dua bilangan, ya, menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, ataupun sama dengan. Anak-anak masih ingat cerita di awal tadi tentang Siti membantu ibunya? Anak-anak di rumah suka bantu kan ibunya juga? Mungkin ketika sedang memasak, ataupun sedang menyapu, ataupun sedang melipat baju. Anak-anak harus belajar mulai dari sekarang untuk membantu orang tua ya nak. Seperti teks yang akan Miss bacakan ini. Anak-anak perhatikan ya nak. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang ramah. Nah, anak-anakku sekalian, Miss ingatkan sekali lagi ya kepada anak-anak, mulai dari sedini mungkin, anak-anak harus belajar untuk membantu orang tua. Kemudian, anak-anak harus menghormati dan menyayangi orang tua. Ya, karena tanpa orang tua mungkin kita tidak bisa seperti sekarang ini. Ya, anak-anak tidak boleh membantah orang tua atau misalkan disuruh belajarnya malah ngambek ataupun marah, tidak mau belajar. Tidak boleh seperti itu ya nak. Ketika orang tua menyuruh sesuatu hal yang baik, anak-anak harus ikuti. Kemudian tidak lupa juga anak-anak dengarkan nasihatnya dari orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Dan usahakan ketika orang tua pulang kerja, anak-anak menyambut dengan ramah, ya. Jangan boleh marah-marah karena ayahnya atau ibunya misalkan pulangnya sore, ya. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak lihat di bawah ini ada gambar nih. Gambar yang berkaitan dengan yang tadi. Nah, sikap kita terhadap orang tua kita di rumah. Ya. Yang pertama, coba di situ. Ada gambar apa itu? Ada gambar seorang anak dan adiknya itu sedang berebut boneka. Ya, kira-kira menurut anak-anak ini termasuk cara yang baik ataupun tidak? Nah, jika ini merupakan cara yang baik menurut anak-anak atau perilaku yang baik, anak-anak bisa memberikan tanda
checklist. Kemudian jika menurut anak-anak ini perilaku yang buruk, ini tidak baik, anak-anak bisa memberikan tanda silang, ya. Nah, tadi gambar yang pertama, menurut anak-anak itu termasuk apa? Iya, itu perilaku tidak baik ya nak, tidak boleh berebut mainan sama adiknya. Usahakan anak-anak ketika adiknya itu mau mainannya, pinjamkanlah ya, bergantian. Kemudian gambar yang kedua, ada lagi seorang anak itu ya, ada Dayu ya, Dayu yang membawakan tas kerja ibunya. Menurut anak-anak, apakah itu termasuk perbuatan menyambut orang tua yang baik ataukah tidak baik? Iya, betul sekali. Itu adalah perbuatan yang baik ya nak ya. Pastikan ketika orang tua pulang kerja ya capek ya sayang ya. Nah, anak-anak bisa membantu untuk membawakan tasnya ataupun misalkan membukakan pintu untuk orang tua. Nah, gambar yang ketiga nih. Apa itu gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga itu ada ayahnya Beni baru pulang kerja itu. Ya, kemudian Beninya dengan sangat riang menyambut ayahnya. Nah, dengan muka gembira ya menyambut ayah pulang kerja. Karena senang ya ayahnya datang. Nah, kira-kira itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak sayang? Iya, betul sekali. Itu termasuk perbuatan yang baik. Nah, kita lihat nih di gambar yang selanjutnya. Ada anak yang sedang marah-marah nih sama orang tuanya. Karena katanya pulangnya telat. Nah, itu termasuk perbuatan baik atau tidak sayang? Iya, itu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi anak-anak tidak boleh melakukannya. Nah, berikan tanda silang di lingkarannya. Anak-anak di rumah, maka dari itu selalu mengingatkan kepada anak-anak, biasakan menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Sambut dengan penuh senyum yang ceria. Tidak boleh marah-marah ya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ada Siti yang membantu ibunya memasak ya. Kemudian tadi ada Beni yang menyambut ayahnya pulang kerja. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya ketika di sore hari? Coba kita lihat gambar berikut ini. Wah, ternyata ada gambar Udin di sini. Ada gambar sedang membawa handuk. Kemudian ada gambar yang sedang berlumuran lumpur ya. Kemudian di bawahnya ada yang sedang main bola dan satunya lagi ada yang sudah rapi di depan kaca. Nah, untuk yang pertama itu coba kita lihat urutannya dulu ya. Urutan yang pertama, kira-kira yang mana dulu nih gambarnya? Iya, betul sekali. Yang pertama itu Beni itu, Udin itu sama teman-temannya bermain bola. Udin bermain bola. Jadi kita beri nomor 1. Nah, kemudian kira-kira setelah main bola tuh ya, main bola kemudian mungkin ada saking terjatuh ataupun lagi hujan gitu. Kira-kira tubuhnya itu kenapa sayang? Iya, kena lumpur. Jadinya tubuhnya itu dipenuhi lumpur. Ya, kita beri nomor 2. Kira-kira nih Udin setelah kena lumpur seperti itu mandi nggak? Iya, mandi ya. Udinnya membawa handuk kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi. Jadi kita kasih nomor 3 di gambar itu. Nah, yang terakhir Udinnya sudah terlihat rapi anak-anak. Nah, tadi kita sudah mengurutkan gambarnya dari mulai awal sampai akhir. Sekarang kita coba yuk untuk membuat kalimatnya. Miss sudah sediakan kalimat yang berada di sebelahnya. Anak-anak tinggal memasangkannya saja ke gambar yang sesuai. Kita coba lihat dari gambar nomor 1 dulu ya nak. Di situ kira-kira apa yang paling sesuai ya? Itu ada pilihannya Udin merapikan diri di depan kaca. Kemudian ada Udin membawa handuk menuju kamar mandi. Ada juga Udin dan teman-temannya sedang bermain bola. Oh, yang itu Miss jawabannya. Nah, iya betul sekali. Jawabannya itu Udin dan teman-temannya sedang bermain bola. Betul sekali, itu nomor 1. Ya, coba sekarang kita lihat nomor 2. Nah, tadi yang Miss bilang tuh, setelah main bola, jadinya badannya itu penuh lumpur. Nah, coba anak-anak lihat kira-kira yang mana yang paling sesuai kalimatnya.
Iya, betul sekali. Yang paling bawah, Miss. Tubuh Udin dan teman-temannya itu dipenuhi lumpur. Nah, kita pasangkan atau kita tuliskan di gambar nomor 2. Nah, sisa 2 lagi nih. Coba kita lihat ya di gambar nomor 3. Nomor 3 itu anak-anak, Udin sedang ngapain? Iya, betul sekali. Udinnya sedang memegang handuk, membawa handuk menuju kamar mandi. Nah, berarti yang kedua ya kalimatnya, Udin membawa handuk menuju kamar mandi. Nah, tinggal sisa 1 lagi. Berarti yang jawabannya kalimat yang pertama, yaitu Udin merapikan diri di depan kaca. Nah, itu adalah kegiatan Udin dan teman-temannya di sore hari. Ya, macam-macam, banyak banget. Tadi Siti membantu ibunya, kemudian nanti Beni menyambut ayahnya, Udin itu bermain bola dengan teman-temannya. Kemudian kita coba yuk anak-anak mencoba untuk menyusun kalimat berdasarkan kegiatan yang dilakukan di sore hari. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan, di situ sudah ada beberapa kata ya, tapi masih dipisah-pisah. Masih acak-acakan. Tugas anak-anak yaitu menyusun menjadi kalimat yang benar. Gimana caranya, Miss? Nanti Miss bantu ya, Nak ya. Oke, kita lihat dulu. Nomor 1 itu atau yang pertama itu ada kata apa saja? Ya. Yang pertama itu ada kata memasak, ada kata Siti, ada kata ibu, dan ada kata membantu. Nah, coba kira-kira kalau membuat kalimat itu yang pertama kita harus mencari subjeknya dulu ya atau nama orangnya dulu. Mana nih sudah dikasih kode sebenarnya sama Miss yang diawali dengan huruf besar namanya. Apa itu? Siti. Nah, iya, kata yang pertama itu adalah Siti. Jadi anak-anak, kalimatnya kira-kira kalau disusun menjadi apa ya? Tadi kata pertamanya ada Siti, kemudian membantu. Membantu siapa? Membantu ibu. Membantu ibu apa ya? Memasak. Iya, betul sekali. Jadi kalau disatukan kalimatnya menjadi Siti membantu ibu memasak. Nah, betul sekali. Kita lihat kata yang kedua di barisan kedua. Kira-kira ada kata apa saja itu anak-anak? Iya, ada bermain, ada bola, ada Udin, ada sedang. Nah, coba anak-anak lihat. Di situ ada yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar tidak? Ada? Iya, betul sekali. Kata apa? Kata Udin, betul sekali. Jadi kita taruh di depan ya, Nak ya. Nah, subjeknya itu Udin. Udin kira-kira sedang apa? Udin sedang apa, Nak? Bermain bola. Iya, betul sekali. Jadi kalimatnya Udin sedang bermain bola. Nah, sekarang yang terakhir. Coba kita lihat ada kata apa saja? Membawakan, ibu, dayu, dan tas kerja. Nah, depannya apa, Nak? Kita cari dulu yuk. Iya, betul sekali. Depannya itu yaitu dayu. Dayu kira-kira sedang apa ya, Nak? Dayu membawakan. Membawakan apa, sayang? Membawakan tas kerja ibu. Nah, iya seperti itu. Anak-anak ya cara menyusun kalimatnya. Jadi anak-anak perhatikan dulu subjeknya itu atau nama orangnya terlebih dahulu. Kemudian kegiatannya sedang apa. Ya, Nak ya. Baik, dari tadi penjelasan tentang kegiatan di sore hari. Sekarang misalkan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah membandingkan lambang bilangan dapat menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, ataupun sama dengan.
Nah, kemudian yang kedua, contoh aturan di rumah yaitu menghormati orang tua dan juga menyambut dengan ramah ketika orang tua pulang kerja. Dan yang terakhir, ketika anak-anak menyusun kalimat, tidak lupa diingat-ingat subjeknya, diperhatikan predikatnya atau kegiatannya dan juga objeknya itu apa. Ya. Nah, anak-anak, Miss cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Miss akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selalu tetap semangat dan terus belajar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.